Apa yang kamu lakukan untuk yang hina ini, kamu lakukan untuk aku. Yesus secara jelas memberikan gambaran apa yang terjadi untuk orang yang melakukan perintah Tuhan dan untuk yang tidak melakukannya. Yang mentaati perintah Tuhan akan memperoleh keselamatan, dan yang tidak, mereka akan binasa. Itu bisa kita dengar dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan untuk sesama, serentak hal itu juga kita lakukan untuk Tuhan. Alasannya, karena Tuhan selalu hadir dengan pengantaran orang lain. Terlebih lagi dalam diri mereka yang hina dina. Kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Kenapa orang yang hina dina mendapat sorotan khusus dari Yesus dalam Injil Matius tadi? Karena mereka adalah orang yang biasa dipojokkan, disingkirkan, tidak diperhatikan, dibiarkan terlantar dan mati dengan segala kesengsaraan dan kehinaannya dalam masyarakat. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dan membiarkan mereka sendirian. Ia menyertai hidup mereka dengan berkat-Nya. Mereka terhina sekarang di dunia ini, tetapi kelak mereka hidup dalam kedamaian bersama Tuhan. Walau mereka hina, tetapi mereka tidak membuat orang lain susah. Mereka bahkan bermurah hati dengan sesamanya, suka membantu sesamanya yang senasib. Solidaritas orang hina dina jauh lebih solid daripada solidaritas kaum berada. Karena soal hidup dan mati. Sedangkan solidaritas kaum berada, ada perhitungan untung ruginya, ada pamrihnya, dan ada agenda tersembunyinya. Kadang saya berpikir, orang memperlakukan saya secara begitu baik, pertama-tama mungkin bukan karena saya baik, tetapi mungkin lebih karena saya adalah pastor. Karena itu saya berjuang untuk tidak sembunyi di belakang statusku sebagai pastor, tetapi berusaha untuk selalu berbuat baik lebih sebagai seorang Gregory. Dan statusku akan melengkapinya untuk menjadikannya semakin baik. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 mengingatkan bahwa Allah akan mengumpulkan semua orang dan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kepada yang di sebelah kanan ia mengatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kepada yang di sebelah kiri ia berkata, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal dan yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mereka ini akan masuk dalam siksaan yang kekal dan orang benar ke dalam hidup abadi. Hari ini kita merayakan pesta Kristus Raja. Pesta Kristus Raja alam semesta. Ia adalah Raja atas hidup kita. Ia bersabda, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6. Ia memberi kehidupan kepada orang lain dengan kehadirannya. Ia menghidupkan pemuda di Nain. Ia menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur. Ia menghidupkan putri Yairus, anak seorang perwira itu. Ia menyembuhkan orang sakit. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang yang sakit pendarahan disembuhkan, dan juga sakit lainnya. Ia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Kedua, Yesus adalah Raja yang membawa pengharapan. Ia mengubah hidup orang. Ia mengubah putus asa menjadi harapan. Ia mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk diberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Ia mengubah keraguan menjadi kepastian. Ia menyuruh para muridnya menebarkan jala lagi. Dan kemudian para murid menangkap banyak ikan. Ketiga, Yesus adalah Raja pembaharuan hati nurani. Ia memperbaharui cara pikir dan pola tingkah laku orang. Ia selalu menunjukkan inti persoalan yang dihadapi orang, baik buruk dan benar salahnya suatu tindakan. Segala persoalan bermula dari pikiran. Selanjutnya ia memanipulasi hati nurani, sehingga hati nurani orang gagal untuk melihat mana yang baik dan yang buruk. Yesus kembali menjernihkan pikiran orang, memurnikan arah dan tujuan hidup yang mau dicapai. Kelima, Yesus adalah Raja cinta dan pengampunan. Ia mencintai manusia dengan tulus sampai ia mati di kayu salib. Kayu salib yang paling hina, tetapi menjadi simbol pengharapan, kehidupan, dan keselamatan sejati. Ia mengampuni orang tanpa pamrih. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ia memaafkan orang yang menyiksanya dalam perjalanan salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas bab 23 ayat 34. Kelima, Yesus adalah Raja atas hidup dan mati. Dia yang sulung bangkit dari antara orang mati. Ia adalah Allah orang hidup. Ia datang untuk membawa kehidupan dan keselamatan kekal untuk semua orang yang percaya. Sebagai Raja, Yesus adalah seorang pemimpin reformasi kehidupan. Ia membawa reformasi total dalam segala aspek kehidupan, dari gelap ke terang, dari salah ke benar. Dia membaharui cara berpikir orang Yahudi dari pemahaman hukum yang sangat hurufiah ke pemahaman yang lebih holistik, menyeluruh. Yesus membenah hidup bangsanya pertama-tama dengan teladan hidupnya sendiri. Ia mengubah kebiasaan lama dalam budayanya dengan kebudayaan baru, yakni budaya kebenaran. Katakan apa yang kau hidupi dan hidupi apa yang kau katakan. Orang Farisi biasa berdalih, ini tradisi yang diturun-temurunkan dari nenek moyang kami dan yang membuat kami hidup sampai saat ini. Kadang kita juga terjebak dalam tradisi yang merugikan, budaya pemborosan, mensanjung-sanjungkan tradisi, tetapi lupa nilai baru yang lebih membantu untuk menjadi lebih baik. Yesus sungguh rendah hati, penuh pengertian, memaafkan. Ia melupakan kesalahan orang lain. Ia berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali. Cara Yesus berbuat baik sungguh nampak dengan menunjukkan kesalahan dan memberikan jalan keluar atas kesalahan yang terjadi. Yesus tidak berhenti pada kritik, tetapi ia sendiri menghidupi poin yang dia katakan kepada orang lain. Yesus adalah Raja hidup kita. Mari kita memberi tempat kepadanya untuk tinggal bersama kita di hati dan di tengah keluarga kita. Biarkan Yesus yang merajai rumah tangga dan seluruh siara hidup kita sekarang dan selamanya. Amin.